warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi di channel saya ya, Yuda Alif Aulia. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita dan sharing informasi bagaimana terkait kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen. Alhamdulillah saya termasuk salah satu yang mengajukan kenaikan pangkat di periode awal, yaitu periode 1, yaitu bulan April 2026. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah era baru ya, kenaikan jabatan dan pangkat dosen, di mana kita dituntut untuk memahami juga ya seperti apa transformasi karir dosen berbasis kinerja. Mengapa aturannya berubah ya? Mungkin Bapak Ibu menyadari ya. Jadi di beberapa tahun yang lalu itu aturannya menggunakan perhitungan upah, lalu di tahun 2023 itu zamannya Pak Nadiem itu ada aturan baru di mana kenaikan pangkat itu cukup menggunakan SKP saja gitu ya, dan syarat khusus. Mengapa aturannya berubah? Di sini untuk penyederhanaan Bapak Ibu, di mana dosen itu bukan lagi sebagai tukang ketik atau administrasi angka kredit. Harapannya ini dapat menyederhanakan proses kenaikan pangkat dosen. Lalu kenaikan pangkat ini juga berbasis kinerja, di mana penilaian berorientasi pada hasil SKP ya, dan ekspektasi pimpinan terhadap kinerja kita semua. Lalu yang berikutnya adalah satu data. Selama ini data kita sudah kita unggah di Sister melalui BKD biasanya, dan ini diintegrasikan dengan kenaikan pangkat. Oke, dasar hukum dari kenaikan pangkat ini adalah Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Dan juga didasari oleh Keputusan Menteri Nomor 39 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan secara singkat perbedaan ya antara yang Keputusan Menteri Dikti-Saintek tahun 2025 dengan yang tahun 2026. Yang pertama adalah pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen ini dipersyaratkan memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Saya contohnya adalah dosen CPNS tahun 2021, di mana saya tidak bisa langsung memiliki jabatan fungsional asisten ahli ya, melainkan menunggu 1 tahun setelah selesai pengangkatan PNS-nya, sehingga baru mengajukan jabatan fungsional asisten ahli. Jadi memakan waktu yang cukup lama ya, berkisar 1 tahun. Namun di aturan yang baru di sini pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen tidak dipersyaratkan lagi. Jadi bisa langsung diakui sebagai asisten ahli. Ini enaknya untuk yang CPNS tahun ini ya, dan tahun kemarin 2025 ya. Tidak ada persyaratan angka penelitian atau angka prestasi ya pada tahun 2025, namun saat ini di tahun 2026 ada, di mana kita harus memenuhi persyaratan proporsi angka kredit penelitian dengan proporsi untuk lektor 35%, untuk lektor kepala 40%, untuk profesor 45%. Dulu tidak ada loncat jabatan ya, nah sekarang ada, di mana kembali lagi seperti tahun sebelumnya ya, sebelum zaman Pak Nadiem ya, di mana asisten ahli bisa langsung lompat ke lektor kepala dan lektor bisa lompat ke profesor. Namun memang ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilewati ya. Berikutnya adalah syarat khusus ke lektor. Ini memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Sedangkan saat ini syarat khusus lektor memiliki 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi SINTA 4. Jadi untuk naik ke lektor seperti saya ini, saya sedang naik dari asisten ahli ke lektor, hanya butuh 1 jurnal
Sinta 4 atau Q4 ya, Scopus Q4 itu minimal ya, dengan SGR di atas 0,1 atau impact faktornya di atas 0,05 sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Yang berikutnya adalah syarat khusus kolektor kepala. Ini memiliki karya ilmiah di jurnal nasional teragredasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga internasional sebagai penulis pertama. Sedangkan saat ini bergeser di mana memiliki karya ilmiah di jurnal nasional teragredasi minimal peringkat 2 atau Sinta 2 ya kita kenalnya, atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q3 atau kuartil 3 dengan SGR di atas 0,2 dan impact faktornya di atas 0,05. Oke, yang berikutnya adalah syarat khusus ke profesor, di mana memiliki satu karya ilmiah jurnal internasional bereputasi dengan SGR di atas 0,1 dan impact factor di atas 0,05. Dan saat ini di aturan 2026 syarat khusus profesor memiliki 2 karya ilmiah. Kalau sebelumnya cukup 1 jurnal, sekarang harus memiliki 2 ya. Di mana satu publikasi itu bereputasi minimal Q2 dengan SGR di atas 0,25 dan impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Lalu menghasilkan satu publikasi artikel di mana boleh Q3 atau Jurnal Nasional Teragredasi peringkat 1 atau Sinta 1 ya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang sulit dipahami ya di awal aturan ini, sama seperti saya memahaminya, di mana ada istilah angka konversi dan angka prestasi. Dan kalau Bapak Ibu belum menaik pangkat dari sebelum 2022, maka punya namanya angka integrasi gitu ya. Ini perpindahan dengan yang lama. Kebetulan untuk saya tidak memiliki nilai angka integrasi. Angka konversi itu apa? Angka konversi itu diperoleh dari hasil konversi SKP kita setiap tahun Bapak Ibu. Misalkan kita memperoleh baik sekali atau sangat baik, itu memiliki nilai angka konversi tertentu. Lalu angka prestasi ini seperti perhitungan dupa pada tahun-tahun sebelumnya, di mana melihat dari proporsi penelitian kita ya, seperti jurnal, buku ya, terus conference dan sebagainya. Dan juga ada hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yaitu batas maksimum dari angka yang kita peroleh setiap tahun. Jadi misalkan kita melakukan publikasi sebanyak-banyaknya, itu tidak bisa semuanya terhitung gitu ya. Ada perhitungannya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini berikut ada perubahan paradigmanya ya. Yang di sebelah kiri ini adalah tabel tentang predikat kinerja, di mana predikat kinerja ini dimulai dari sangat kurang, ini SKP ya. Sangat kurang itu nilainya 25%, sangat baik itu 125% kinerja. Di mana masing-masing itu persentase tadi dikonversi ke angka per tahunnya. Ini angka per tahun untuk yang lektor ya. Kalau untuk saya yang sangat baik ini 18,75 ya. Untuk asisten ahli ini ada di tabel sebelah kanan. Di sini untuk per masing-masing jabatan fungsional. Contohnya asisten ahli, misalkan kita mendapatkan angka konversinya itu adalah 100% atau dalam artian ini adalah baik ya, maka kita untuk prestasinya maksimal 27,5 karena maksimal per tahun kita memperoleh angka 40. Jadi misalkan saya kondisi sekarang adalah asisten ahli dengan angka 150, untuk naik ke lektor hanya butuh 50 kan. Tetapi saya tidak bisa lompat ke lektor 300 karena dari TMT saya tidak sampai 3 tahun, yaitu 2 tahun sekian bulan ya, sehingga saya maksimal hanya memperoleh 120 AK ya selama 3 tahun gitu ya. Jadi kalau 1 tahun 40 berarti kan 40 kali 3 120, di mana angka saya sebelumnya 150,
maka belum sampai ke 300 untuk ke lektor 300, sehingga saya naik ke lektor 200 begitu. Begitu untuk jabatan fungsional berikutnya untuk lektor kepala maupun profesor. Syarat administrasinya, di mana ada syarat administrasi untuk setiap jenjang ini bisa disimak ya, baik dari lektor hampir sama. Yang pertama adalah BKD-nya, di mana BKD itu 4 semester ya, 2 tahun minimal. Jadi kita bisa naik pangkat itu 2 tahun minimal. Proporsi angka penelitian minimum untuk setiap jenjang, tadi kalau lektor 35, lektor kepala 40%, untuk naik ke jenjang profesor adalah 45%. Memenuhi indikator kinerja dasar pada jabatan akademik lektor, lalu memiliki predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, lalu memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi, ini yang untuk yang tadi dari asisten ahli ke lektor ya, lalu lulus uji kompetensi. Lulus uji kompetensi ini maksudnya adalah bukan ada tes lagi, melainkan ketika kita melewati serangkaian kenaikan pangkat tadi, maka kita akan mendapatkan uji kompetensi atau surat atau sertifikat lulus uji kompetensi gitu ya. Oke, ini syarat khususnya Bapak Ibu bisa simak, nanti insya Allah akan saya berikan linknya di bawah untuk dokumen pendukung, panduan maupun link sosialisasi dari Kemdikti Saintek ya terkait kenaikan pangkat dosen. Oke, ini yang Bapak Ibu perlu pikirkan, misalkan akan melakukan kenaikan pangkat atau mengajukan kenaikan pangkat adalah yang pertama, formasinya tersedia. Nanti biasanya dilihat dari formasi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Misalkan ini terkait khususnya yang profesor mungkin ya, kalau untuk asisten ahli ke lektor kepala tidak terlalu signifikan ya. Berikutnya adalah angka kredit kumulatif Bapak Ibu ya, ini memenuhi angka sesuai jenjang jabatan. Jadi kumulatif untuk lektor itu adalah 200, ada lektor 300 dan seterusnya sampai ke profesor. Nah, ada syarat khusus Bapak Ibu. Jadi syarat khusus ini harus dipenuhi untuk setiap jenjang. Jadi setiap jenjang tadi memiliki syarat khusus ya. Contohnya dari saya, dari asisten ahli ke lektor, dia butuh 1 jurnal minimal Sinta 4 ya, atau jurnal Scopus gitu ya. Berikutnya adalah lulus uji kompetensi, dan ini berupa sertifikat saja yang diperoleh di laman sister, nanti saya tunjukkan ya. Ini contoh milik saya Bapak Ibu. Jadi yang atas adalah perhitungan akumulasi, ini ada di sistem internal perguruan tinggi saya di Universitas Jember, di mana di sini ada angka kredit untuk setiap tahunnya. Contoh ini 2023 sampai 2025. Di sini saya ada untuk angka kredit SKP ini yang 18,75, ini baik sekali Bapak Ibu konversinya. Kalau untuk yang angka penelitian berarti maksimal hanya 21,25 per tahun. Jadi totalnya 40 angkanya. Tidak bisa lebih Bapak Ibu gitu ya. Sehingga ketika di total milik saya adalah 108,75. Sedangkan nilai dasar saya 150. Jadi secara perhitungan ini dilihat juga proporsi ya, bahwa dari 50 angka kredit itu butuh 50 kan untuk naik ke lektor, itu 35%-nya adalah angka penelitian, dan punya saya alhamdulillah lebih begitu ya Bapak Ibu. Itu ada perhitungannya dan ada rumusnya di panduan, namun kita juga bisa melihat akumulasi atau perhitungannya langsung di sister begitu ya, sister dikti. Ini Bapak Ibu contoh data saya dari sister dikti. Jadi Bapak Ibu ada menu baru di sister dikti ya. Di situ kita bisa melihat angka penelitian kita di situ. Nah, di sini terlihat saya berasal dari Universitas Jember, lembaganya PTN, jabatan fungsional saat ini yaitu asisten ahli dengan TMT 1 Juli 2023, berarti saya sudah 2 tahun 9 bulan, sebetulnya kurang sedikit lagi 3 tahun ya. Nah, tapi saya mempertimbangkan untuk bisa naik pangkat sedini mungkin gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah angka yang diajukan
Lalu ada AK yang disetujui Bapak Ibu, ini akan dinilai oleh perguruan tinggi. Kenapa bisa seperti ini berbeda? Karena ini ditarik dari sister. Ketika kita ngisi BKD, misalkan ada luaran publikasi, pelaksanaan penelitian itu totalnya 108. Ternyata setelah dicek lagi, totalnya berkurang menjadi 57 karena perhitungannya ada yang disesuaikan dengan aturan baru ya, karena di BKD-nya BKD yang lama ditarik disesuaikan dengan aturan baru. Lalu masuk ke proses, kalau sudah selesai seperti ini maka sudah tanda tangan elektronik ya prosesnya, tinggal menunggu terbitnya sertikom tadi ya, sertifikat kompetensi, uji lulus kompetensi untuk naik dari asisten ahli ke rektor. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan ya sebagai dosen ya sekarang? Jadi kita tidak bisa lagi untuk mengisi BKD gitu ya atau di sister itu secara sembrono gitu ya. Kita harus update terus data kita, profil kita ya, maupun data penelitian dan pengabdian kita ya. Nah itu melalui data sister. Lalu kita juga perlu memastikan data di ESKP kita ya itu sudah ternilai oleh atasan dan sudah sinkronisasi juga. Lalu prioritaskan kualitas. Nah ini terjadi Bapak Ibu karena melihat dengan aturan saat ini, maka kualitas publikasi menjadi penting untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kita perlu diperhatikan adalah maksimalnya ya. Jadi dalam 1 tahun itu maksimalnya hanya 40 ya, dan angka kreditnya juga pengurangan dari nilai SKP kita dikurangi 40 angka kredit gitu ya, sehingga itu maksimal tridharma untuk penelitian, untuk angka penelitian yang bisa kita kumpulkan gitu Bapak Ibu. Ya begitu mungkin pengalaman saya yang naik pangkat di periode April ini 2026. Nah, semoga rekan-rekan sekalian dosen juga bisa segera naik pangkat, karena bagi dosen ini sangat penting terkaitannya baik dengan eligible penelitian, pengabdian maupun eligible untuk kegiatan yang lain ya seperti asesor maupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan jenjang fungsional sebagai syarat utamanya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.